Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 Matematika Ekonomi eh, Manajemen B dengan materi pendapatan nasional. Malam ini kita akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Yang pertama ada anggotanya dengan saya sendiri Ilham Irham Naputra dengan NIM 17056239092. Saya Fatih Hadi Yahya dengan NIM 1705623098. Saya Nazwarina Hafifah dengan NIM 17056623037. Saya Gita Ramadhani dengan NIM 17056230010. Dan saya Gabriela Naomi Caroline dengan NIM 17056233110. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi dalam penghitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Nah, ditinjau dari segi pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Nah, sektor-sektor ini tuh yang dimaksud adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri. Nah, dalam pengeluaran sektor rumah tangga ini dicerminkan oleh konsumsi masyarakat, dan pengeluaran sektor badan usaha dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, selanjutnya ada pengeluaran sektor pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah. Nah, sedangkan pengeluaran perdagangan dengan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor dan impor yang bersangkutan. Nah, selanjutnya dalam kesamaan pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran itu ada 3. Yang pertama, untuk perekonomian blok sektor atau model perekonomian sederhana, rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I, atau bisa disebut pendapatan sama dengan konsumsi masyarakat ditambah investasi. Nah, kemudian untuk perekonomian 3 sektor atau model perekonomian tertutup, itu rumusnya pendapatan sama dengan konsumsi masyarakat ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah. Nah, untuk perekonomian 4 sektor atau model perekonomian terbuka, rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G, atau pendapatan ditambah konsumsi masyarakat, ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor dan impor. Nah, beberapa variabel dalam kesamaan pendapatan nasional di atas dapat berupa konstanta atau disebut variabel eksogen, dan atau berupa fungsi disebut variabel endogen, tergantung pada data yang tersedia atau diketahui. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada angka penggandaan. Angka penggandanya secara umum ialah dengan rumus K sama dengan 1 per A, di mana A sama dengan 1 dikurang C, ditambah CT dikurang CR,
ditambah M. Dan keterangannya yaitu C sama dengan marginal propensity to consume, T sama dengan marginal propensity to tax, R sama dengan marginal propensity to transfer, M sama dengan marginal propensity to import. Angka pengganda khusus untuk masing-masing variabel yaitu yang pertama angka pengganda konsumsi dengan rumus KC sama dengan 1 per A. Yang kedua yaitu angka pengganda pajak dengan rumus KT sama dengan min C per A. Yang ketiga yaitu angka pengganda pembayaran alihan dengan rumus KR sama dengan C per A. Yang keempat yaitu angka pengganda investasi dengan rumus K1 sama dengan 1 per A. Dan yang kelima yaitu angka pengganda pengeluaran pemerintah dengan rumus KG sama dengan 1 per A. Dan yang keenam, angka pengganda ekspor dengan rumus KX sama dengan 1 per A. Dan yang terakhir, angka pengganda impor dengan rumus KM sama dengan min 1 per A. Angka pengganda hanya berlaku untuk menghitung secara langsung perubahan pendapatan nasional, yaitu Y. Sehubungan dengan perubahan pada variabel-variabel yang bersifat otonom, perubahan pada CO, TO, RO, I, GO, XO, dan MO. Angka pengganda untuk pajak dan impor bertanda negatif. Sebab perubahan pajak dan perubahan impor membuahkan perubahan yang berlawanan arah pada pendapatan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Kali ini saya akan memaparkan contoh soal. Di sini ada contoh soal pertama yaitu pada 2020 diketahui negara Z memiliki data sebagai berikut. Sewa 1 juta, upah 1.200.000, investasi 2 juta, bunga 500.000, konsumsi 800.000, ekspor 1 juta, dan impor 700.000, dan belanja pemerintah sebesar 600.000. Besaran pendapatan nasional negara Z jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran adalah, ya bisa di next. Di sini kita dapat menggunakan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X dikurang M. Yang dimana Y adalah pendapatan nasional, C adalah pengeluaran konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Jika kita masukkan data-data yang telah kita ketahui sebelumnya, maka menjadi 800.000 ditambah 2 juta ditambah 600.000 ditambah hasil dari 1 juta dikurang 700.000 menjadi 800.000 tambah 2 juta tambah 600.000 tambah 300.000, yang dimana kita mendapat hasil 3.700.000. Jadi besaran pendapatan nasionalnya adalah 3.700.000. Contoh soal nomor 2 adalah diketahui GNP suatu negara adalah 30 miliar. Penyusutannya adalah 700 juta. Pajak tidak langsung adalah 50 juta. Dari data tersebut, maka dapat diketahui bahwa besar NNI atau pendapatan nasionalnya adalah ya next. Pada soal kali ini kita dapat menggunakan rumus NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Pada soal tidak diketahui berapa jumlah NNP atau Net National Product, yaitu produk nasional neto. Rumus mengetahui NNP ialah sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan barang modal. Jadi NNP sama dengan 30 miliar dikurang 700 juta sama dengan 29.300.000. Lalu untuk NNI menjadi 29.300 juta dikurang
juta. Maka kita mendapat hasil 29.250 juta. Berdasarkan hasil hitungan tersebut, maka jawabannya adalah 29.250 juta. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Diketahui data berikut, pengeluaran konsumsi sama dengan 30 miliar, investasi pengusaha 20 miliar, ekspor 17 miliar, impor 7 miliar. Pengeluaran pemerintah 15 miliar. Besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran ialah next. Berikut adalah pembahasannya. Kita menggunakan rumus yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Pada soal diketahui C-nya adalah 30 miliar, I-nya 20 miliar, G-nya 15 miliar, X-nya 17 miliar, dan M-nya 7 miliar. Di mana Y itu adalah pendapatan nasional, C-nya konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M adalah impor. Next. Jadi, Y sama dengan 30 miliar ditambah 20 miliar ditambah 15 miliar ditambah 17 miliar dikurang 7 miliar. Hasilnya adalah 75 miliar. Maka jawaban untuk soal tersebut adalah 75 miliar. Contoh soal yang keempat. Suatu negara memiliki pendapatan nasional sebagai berikut. NNI sama dengan 9.050 miliar, pajak perseroan 175 miliar, laba ditahan 250 miliar, iuran asuransi 10 miliar, personal income 8.175. Berdasarkan data tersebut, besar transfer payment adalah next. Rumus transfer payment sama dengan personal income dikurang NNI ditambah pajak perseroan ditambah dana sosial ditambah iuran asuransi ditambah laba ditahan. 8.715 dikurang 9.050 ditambah 175 ditambah 250 ditambah 10 sama dengan 90 miliar. Jadi, besarnya transfer payment berdasarkan data tersebut, yaitu 90 miliar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Ilham. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Adakah yang ingin bertanya? Silakan komentar di kolom komentar dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.